saya adalah memenuhi tugas UAS fisik motorik anak yang berjudul kecerdasan kinestetik dalam proses motorik. Perkembangan fisik dan motorik anak harus selalu diawasi dan dipantau oleh orang tua karena anak usia dini itu merupakan masa-masanya keemasan atau biasa disebut dengan golden age, yang mana pada tahap itu adalah tahapan yang tepat untuk mengasah atau meletakkan dalam diri anak aspek kognitif, aspek fisik motorik anak, bahasa, moral, dan lain-lain. Nah, teman-teman, motorik dibedakan menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus itu artinya kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan otot-otot halus, sedangkan motorik kasar kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan otot besar. Nah, contohnya motorik halus itu seperti menggunting, menulis, menggambar, dan lain-lain. Sedangkan motorik kasar itu seperti berlari, melompat, menari, dan sebagainya. Nah, teman-teman, salah satu hal yang sangat penting bagi pendidik memerhatikan dalam anak itu adalah perkembangan fisik dan motorik anak. Kenapa? Karena ketika fisik dan motorik anak itu berjalan dengan baik, maka aspek-aspek yang lain juga akan berjalan dengan baik juga. Kecerdasan dalam diri manusia itu ada 9. Yang pertama ada kecerdasan kinestetik, ada kecerdasan logika matematika, ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan naturalis, ada kecerdasan spasial, ada kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan intrapersonal, dan ada kecerdasan esensial. Nah, kecerdasan multiple intelligence ini itu sangat saling mempengaruhi terhadap perkembangan fisik motorik anak. Setiap perkembangan fisik motorik anak itu berhubungan dengan adanya kecerdasan kinestetik. Nah, apa itu kecerdasan kinestetik? Kecerdasan kinestetik ini berarti anak itu mampu dalam keterampilannya terhadap benda-benda, baik melibatkan motorik halusnya maupun motorik kasarnya. Jadi teman-teman, ada kinestetik yang diperoleh anak itu secara alami. Misalnya memanjat pohon, mengejar hewan, melompat dengan refleks ketika ada lubang, atau bermain layang-layang. Seperti itu, kegiatan yang dapat membantu kecerdasan kinestetik anak dalam perkembangan fisik motorik. Itu seperti bermain layang-layang, atau bermain kelereng, atau bermain petak umpet, lompat tali. Itu menjadi sarana bagi anak agar anak lebih dapat menguasai atau berkembang dengan baik fisik dan motoriknya. Saya akan kasih satu contoh bagaimana mengasah kecerdasan kinestetik dalam fisik motorik anak. Contohnya itu dalam menari. Nah, dalam menari itu ada beberapa unsur, teman-teman. Yang pertama ada gerak tarik tubuh dalam tubuh itu memiliki ruang-ruang tersendiri. Terus yang kedua ada tenaga itu penting bagi anak untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik, karena ketika kita tidak bertenaga tidak akan bisa melakukan kegiatan yang menggunakan otot-otot besar. Jadi kesimpulan dapat kita ambil adalah bahwa perkembangan fisik motorik anak itu harus sangat diperhatikan oleh orang tua. Nah, dalam proses perkembangan fisik motorik anak, kecerdasan kinestetik itu terjadi dalam beberapa faktor atau beberapa aspek. Yang pertama, keterampilan motorik kasar anak. Nah, motorik kasar anak ini adalah di mana anak dapat mengontrol gerakan tubuh seperti berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Yang kedua adalah motorik halus anak. Anak
dapat melatih keterampilannya antara mata dan tangan, seperti memasukkan barang, menggunting, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sensori motor. Nah, melalui sensori motorik ini, anak dapat belajar melalui interaksi fisik dengan lingkungan sekitar, seperti meraba, menyentuh, merasakan tekstur, atau berat-berat benda. Lalu yang selanjutnya adalah keterampilan motorik spesifik. Maksudnya, anak itu dapat meningkatkan keterampilan fisik motoriknya tuh dengan berlatih dan diasah. Contohnya seperti bermain sepeda. Lalu yang terakhir adalah keterampilan kesadaran tubuh anak. Nah, hal ini tuh melibatkan antara kerjasama otak dan perasaan anak. Nah, anak tuh dapat bisa memahami posisi tubuh mereka dalam proses ruang dan waktu yang berbeda gitu. Jadi anak dapat mencocokkan bagaimana ia menggunakan tubuhnya pada saat-saat tertentu seperti itu. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.